Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Marilah pertemuan pembelajaran IPS hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari materi interaksi antar negara-negara ASEAN pada pertemuan kali ini, dan marilah anak-anak kita simak video pembelajaran berikut ini. Materi IPS kelas 8 semester 1. Video pembelajaran materi interaksi antar negara-negara ASEAN oleh Warna SPD. Tujuan pembelajaran: menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Faktor pendorong kerjasama ASEAN: 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk kerjasama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, Indonesia mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Faktor pendorong 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Faktor penghambat kerjasama ASEAN: 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif, artinya melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing dalam negeri. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. 1. Menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan badan internasional. 4. Pengembangan sumber daya manusia. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan, yaitu melalui makanan dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau ATA. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. 1. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme.
3. Pertemuan para menteri pertahanan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, yaitu terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, migrasi, kekonsuleran, kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. 1. ASEAN Council of Teachers Convention atau ASC di Sanur Denpasar. 2. Penawaran beasiswa pendidikan, contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari. Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. 3. Memanfaatkan beasiswa untuk belajar di universitas negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2015. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Pasar tunggal ini disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini dikenal sebagai manusia perahu. Manusia perahu dari Myanmar. Ini gambarnya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. 1. Festival Budaya ASEAN atau FBA. Festival Budaya ASEAN 2013 digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat tanggal 29 Juni 2013. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN dan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Reok Ponorogo pada Festival Budaya ASEAN tahun 2013. Ini gambar foto Reok Ponorogo tahun 2013. Dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. 2. Perkemahan budaya serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN
yang diprakarsai 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. Kegiatan perkemahan budaya serumpun turut mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahmi bangsa serumpun Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan mewariskan dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi muda Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, serta memperkuat komitmen terhadap suksesnya pendidikan, mendukung program kepariwisataan, khususnya dengan memperkenalkan budaya daerah sebagai daerah tujuan wisata terpilih dan spesifik. 3. Industri musik. Banyak sekali berkembang musik-musik di negara-negara anggota ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. 1. Sengketa perbatasan wilayah seperti kasus Pulau Natuna, Sipadan, dan Ligitan, Kepulauan Spratly dan Kuil Priah Pihiyar, dan Pulau Pedra Branca. Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan, dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Sengketa perbatasan wilayah. Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Saat ini Kepulauan Spratly masih menjadi objek sengketa negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Thailand dan Kamboja juga bersengketa terkait batas wilayah di Kuil Priah Pihiyar. Kasus Pulau Pedra Branca diklaim Malaysia, tetapi akhirnya kepemilikannya jatuh kepada Singapura. Negara-negara yang bersengketa tersebut terus mengupayakan penyelesaian melalui cara diplomasi. Pekerja migran. Kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Penguatan kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran, yaitu bantuan teknis pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran, dan akademisi untuk melakukan advokasi, lobi, menyusun rancangan, dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional. Pekerja migran. Penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga. Fokusnya adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional, yaitu ASEAN Domestic Workers Alliance, untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenaga kerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melalui reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan.
Contohnya meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN melalui 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan kerjasama tersebut memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan, akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya, dan pembuatan kebijakan, strategi, dan program lingkungan berkelanjutan untuk perempuan, terutama yang berasal dari kelompok rentan. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Dalam pilar politik dan keamanan, secara historis Indonesia adalah pendiri ASEAN, sehingga secara politis mempunyai pengaruh yang kuat. Militer Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan SDM yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Secara kultural, Indonesia memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Pilar ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produktif kreatif yang dihasilkan. Koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah. Setelah menyimak video, kerjakan tugas berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan bencana klimatik? 2. Sebutkan contoh bencana alam klimatik. 3. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik. 4. Jelaskan manfaat teknologi transportasi, komunikasi, dan produksi. 5. Jelaskan keuntungan dan kerugian adanya teknologi komunikasi. 6. Sebutkan tujuan pembentukan AFTA. 7. Jelaskan akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dari aspek ekonomi. 8. Jelaskan akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dari aspek keamanan. 9. Jelaskan akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. 10. Jelaskan dampak negatif akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kerjakan tugas dengan baik, dikerjakan di buku tugas atau di kertas folio. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.